Konnichiwa. Honjitsu wa ojikan itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Hajimemashite. Tora to yonde kudasai. Indonesia no Nishi Jawa no Sukumimachi kara mairimashita. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Ketemu lagi di Devan Channel. Kali ini kita bagikan 10 tips bagaimana caranya agar teman-teman menaikkan skill Jikosokai teman-teman agar segera lulus Mensetsu. Nggak usah lama-lama, simak video ini sampai selesai. Let's go. Oke, yang pertama, teman-teman ucapkanlah konnichiwa. Mau jam berapapun, mau pagi, siang, sore, katakanlah konnichiwa aja. Kenapa? Karena konnichiwa ini artinya adalah selamat siang atau halo, atau menunjukkan semangat kita masih semangat siang ya, meskipun sebenarnya wawancaranya mungkin aja di waktu sore ya, seperti itu. Katakanlah konnichiwa yang tegas. Lalu jangan lupa sedikit bungkukkan badan. Konnichiwa, angkat lagi. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, tambahkan kata Honjitsu wa ojikan itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Yang artinya adalah terima kasih banyak karena sudah diberikan waktu untuk bisa memperkenalkan diri. Nah, ini bagus banget ala-ala orang Jepang. Nice. Gunakan ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, nomor 2. Sudah pasti karena ini adalah Jikosokai, katakanlah Jikosokai shimasu, hajimemashite. Saya akan memperkenalkan diri, perkenalkan ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, nah teman-teman pasti punya nama lengkap kan? Nah, nama lengkap teman-teman ini disebutkan saja semuanya sampai selesai plus to mo shimasu. Contoh, nama saya Muhammad Fudaipa Saputra Agustianto mo shimasu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman harus mengucapkan nickname teman-teman atau nama panggilan ya. Nah, kalau bisa dia buatlah nama panggilan dari nama full name kalian yang ada unsur Jepangnya. Karena orang Jepang itu susah mengingat nama kita, karena nama kita beda dengan mereka. Kadang-kadang ada yang sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu belum ingat nama kita karena kita namanya berbeda. Tapi kalau nama kita ada unsur bahasa Jepangnya, mungkin di hari pertama mereka pasti langsung ingat dengan kita. Contoh misalnya, saya di antara nama saya ada nama Saputora. Nah, saya ambil bagian Tora. Jadi saya bilang Tora to iimasu. Tolong panggil saya Tora. Yang mana Tora ini pada artinya yaitu harimau. Dan itu langsung diingat sama orang Jepang. Damn! Atau misalnya kalau perempuan namanya adalah Saputri. Nah, Saputri ini kalau di bahasa Jepang kan bisa menjadi Saputori ya, bisa dipanggil Tori. Tori to yonde kudasai. Tolong panggil saya Tori. Yang mana Tori artinya adalah burung ya. Sudah pasti orang Jepang langsung ingat. Atau misalnya ada lagi namanya yaitu Utomo ya, misalnya. Nah, dari nama Utomo ini kita bisa panggil ya, gunakan Tomo to yonde kudasai, yang mana artinya Tomo artinya adalah teman ya. Maka orang Jepang pasti langsung ingat. Atau yang terakhir nih, misalnya namanya ada Surya. Nah, Surya ini kita bisa panggil Suru ya. Nah, Suru to yonde kudasai, tolong panggil saya Suru. Nah, yang mana Suru ini adalah ada artinya dalam bahasa Jepang. Artinya adalah melakukan, bentuk biasa dari kata shimasu. Nah, coba deh kira-kira dari serangkaian nama lengkap teman-teman, ada nggak nih kira-kira unsur nama Jepangnya? Kalau ada, coba digunakan. Pasti langsung diingat orang Jepang dan bisa berteman dengan baik. Oke? Mantap. Selanjutnya, tips nomor 4.
Nah, teman-teman katakan ya, alamat kalian tuh di mana? Tentu saja jangan diawali dengan nama negara dulu ya. Misalnya saya Indonesiano, Nisi Jawano, Sukabumi Maci, ni Sundemas. Nah, teman-teman tinggal di mana tuh? Jelasin. Misalnya Indonesiano, misalnya kan Higashi Jawa, misalnya, atau Indonesiano, Sumatera no, misalnya Padang ni Sundemas. Di mana saja? Sebutkan ya. Negara dulu, provinsinya, kemudian nama kotanya, plus ni Sundeimas ya, atau Karakimasta, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, jelaskan daerah kalian itu kira-kira berapa lama kalau dari Jakarta. Karena yang namanya orang Jepang itu di Indonesia kebanyakannya hanya tahu dua kota saja, dua tempat, yaitu satu Jakarta, dua Bali. Nah, kalau teman-teman cenderung lebih dekat ke Jakarta, sebutkan saja bahwa misalnya contoh Bandung Maciwa, Jakarta Kara, misalnya ya, Yongjikang Burai Kurmane. Dari Bandung itu dari Jakarta membutuhkan waktu sekitar 4 jam kalau pakai mobil, misalnya seperti itu. Maka dengan begitu orang Jepang akan punya gambaran, oh ternyata daerahnya itu jaraknya tuh di sini kalau dari Jakarta. Nah, kalau misalnya jaraknya itu lebih dekat ke Bali, sebutkan aja misalnya kalau dari Bali gitu kan berapa jarak tempuh yang dibutuhkan sampai ke kota teman-teman berasal. Bisa jelaskan dengan Kurumade, Sanjikang Gulai, atau misalnya kalau dari Medan, misalnya Medan wa gitu kan, bilang Jakarta Kara Hikoki de misalkan ya, melalui pesawat misalnya Ichijikang Gulai, misalnya ya 1 jam kira-kira butuhkan. Nah, dengan begitu orang Jepang akan tahu, oh kira-kira di mana posisi teman-teman berada di Indonesianya. Keren kan? Coba digunakan itu. Yang nomor 5, sebutkan ya seinen gapi teman-teman, alias kelahiran teman-teman tahun berapa, bulan berapa, dan tanggal berapa. Sebutkan ya, misalnya tadi saya bilang Seng Kyuhyaku Kyoju Neinen no Hachigatsu no Mika des. Nah, kemudian setelah disebutkan itu, sebutkan pula tahun ini atau sekarang usia teman-teman itu berapa. Misalnya ada yang Hatachi, ada yang 25, ya, ada yang 30 dan sebagainya, sebutkan ya. Jadi orang Jepang itu langsung mendapat, wah ternyata orang ini tuh umurnya segini dan kelahiran segini. Kemudian yang keenam, sebutkan status pernikahan teman-teman. Kalau misalnya masih jomblo, bilang aja Dokusin des ya. Tapi kalau misalnya sudah menikah, bilang aja Kekong stemas atau Kikong des. Tinggal pilih ya. Kemudian teman-teman jelaskan ya, tinggal sama siapa. Misalnya Kazokuto Sundeimas, atau kalau yang sudah beristri Sumato gitu kan, Sundeimas. Kemudian jelaskan kalau sudah punya anak, kalau tidak juga tidak apa-apa. Seperti itu ya. Nomor 7. Nah, jika teman-teman memiliki pengalaman tentang pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang teman-teman sedang mensesu ini, sebutin aja. Apalagi pengalamannya kalau misalnya ketika berada di Jepang. Misalnya teman-teman mau bekerja di bidang pengolahan makanan. Dulunya di Jepang pernah bidang pengolahan makanan, ceritain. Atau misalnya mau kerja bidang pengolahan makanan, di Jepangnya tidak ada pengalaman pengolahan makanan, tapi di Indonesianya ada pengalaman pengolahan makanan, apapun bentuknya, mau di restoran, mau masak sendiri, atau misalnya di sebuah pabrik. Ceritain ya, ceritain pengalaman kerja yang kalau bisa ada kaitannya dengan pekerjaan yang akan teman sedang mensesu itu, atau teman-teman yang sedang lamar. Itu menjadi poin plus banget ya, seperti itu. Bisa juga teman-teman ceritakan ya, kalau misalnya sama sekali tidak ada pengalaman tentang sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan teman-teman yang diwawancara itu, teman-teman bisa ceritain ya, teman-teman belajar bahasa Jepang berapa lama, seperti itu. Itu juga bisa menjadi nilai plus. Nomor 8. Nomor 8 yaitu sebutkan ya, kegiatan teman saat ini apa ya. Kalau misalnya lagi nganggur, bilang aja sekarang saya suka bantu orang tua dan juga suka belajar bahasa Jepang, terus belajar. Atau kalau teman-teman lagi bekerja, sebutkan pekerjaannya bidang apa, sekarang lagi ngerjain apa, sebutin aja, nggak apa-apa ya. Itu juga bisa menjadi gambaran orang Jepang kalau kita tuh punya kegiatan di Indonesia. Jadi jangan sampai
tidak melakukan apapun ya, seandainya nganggur pun bilang aja saya suka bantu orang tua saya, atau saya juga masih suka sering belajar bahasa Jepang. Nomor 9. Nah, sebutkan ya target teman-teman ketika di Jepang itu mau ngapain ya. Tentu saja mau bekerja kan, tetapi apa sih yang mau dipelajarin ketika berada di Jepang? Kalau misalnya bertani, bilang pengen tahu caranya bagaimana bertani. Kalau misalnya pengen di pengolahan makanan, pengen caranya mengolah makanan seperti apa. Kalau di restoran, pengen belajar tentang restoran. Kayak gitu aja, sebutin ya teman-teman bidang apa yang teman-teman pilih, dan sebutin juga kira-kira ketika di Jepang tuh mau mengembangkan apa. Itu bisa menjadi nilai plus banget buat teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman juga sebutkan ya target teman-teman setelah pulang ke Indonesia itu mau apa. Misalnya saya pengen bikin rumah, pengen bikin restoran seperti saya bilang tadi. Atau ketika pulang ke Indonesia, saya misalnya pengen menikah, pengen bikin rumah kontrakan. Pokoknya itu harus sebutin, harus jelas, jangan mengambang. Harus ada fisiknya. Seandainya pengen barang apa gitu kan, pengen mobil, pengen rumah, pengen kontrakan, pengen restoran. Ya, orang Jepang itu suka dengan sesuatu visi misi yang real, yang jelas, yang tidak mengambang. Seperti itu. Dan tentu saja jangan bilang saya pengen uang banyak. Ya, uang banyak tuh kurang cukup ya, kurang bagus. Bilang aja saya pengen punya uang untuk membangun apa, untuk beli apa, untuk usaha apa. Itu lebih bagus disukai sama teman. Yang selanjutnya ya, lalu teman-teman katakanlah ya, berbekal berdasarkan pengalaman tadi atau berdasarkan keinginan impian teman-teman tadi, maka izinkanlah teman-teman untuk bisa bekerja di Jepang. Izinkanlah saya untuk bisa bekerja di Jepang. Misalnya tadi saya bilang sorezore no keiken to jibun no yume o ikashite ya, memanfaatkan dari pengalaman dan juga impian saya ya. Mata nihon ni shigoto shitai to omoimasu. Saya ingin bekerja lagi di Jepang. Lalu tutuplah dengan kata dozo yoroshiku onegai itashimasu. Seperti itu. Maka kalau misalnya teman-teman semua yang tadi tahapan 1 sampai 10 dilakukan, hasilnya boom. Konnichiwa. Honjitsu wa o jikan itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Jika o sukai shimasu. Hajimemashite. Muhammado Fudayapa Saputra Agustian to moshimasu. Tora to yonde kudasai. Indonesia no Nishi Jawa no Sukumimachi kara mairimashita. Senangapi wa 1992年の8月の3日で、今年は31歳です。私は結婚しています。妻と一緒に住んでいます。子供はまだいません。前は日本の静岡県の富士市で1年以上技能生としてプラスチック成形をやってきました。自動車部品を作りました。それからインドネシアのある会社で食品加工をやってきました。飲み物やソースなどを作りました。現在2年間ぐらい一人で食の店をやっています。インドネシアの料理を売っています。日本へ行く目的は日本の食品加工を学びたいと思います。国へ帰ったら下宿とレストランを作りたいと思います。それぞれの経験を生かしてまた日本で仕事したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。Sekian tips dari kita untuk mengupgrade skill Jikosokai teman-teman agar bisa segera lulus Mensetsu. Oke, nah buat teman-teman bagi yang pengen belajar Kaiwa, pengen belajar Mensetsu, bisa menghubungi nomor ini ya, atau bisa dicek di deskripsi. Karena kita juga buka kelas untuk Mensetsu, untuk Kaiwa, bahkan untuk bahasa Jepang juga kita ada kelas ya di LPK Pratiwi Online Sukabumi. Oke teman-teman, kalau teman-teman ngerasa video ini bagus, silakan untuk klik like, komen, share, dan
subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang positif seputar kerja ke Jepang dan lain-lain. Oke teman-teman, genki de mite kurete arigatou gozaimasu. Matane, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.